Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Isa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang e-novel lagi. Kalian yang belum tahu nih tentang e-novel, Steri dan Dream, udah lama banget aku nggak bahas itu dan udah paling lama sih itu karena novel platform pertama nih yang aku bahas. Nah, sekarang aku bahas lagi. Kenapa? Karena ada kebijakan baru, ada aturan baru, dan yang pasti keluhan baru. Nah, aku akan menjawab segala keluhan kalian dan udah aku kumpulin dalam beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban, dan itu aku bahas nanti di akhir video. Jadi aku harapin kamu bisa nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, karena setiap menitnya dan setiap detiknya aku akan berikan informasi ke kamu, oke? Oke, daripada berlama-lama kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Buat kalian nih yang belum tahu yang namanya e-novel, Steri, dan Dream, aku akan jelasin sedikit. Jadi e-novel itu adalah platform untuk novel berbahasa Indonesia, sedangkan untuk Steri ya kan itu adalah platform di mana penulis bisa nulis di platform tersebut untuk dipublish di e-novel. Dan Dream ya kan, kalau di Dream itu khusus novel yang bahasa Inggris. Jadi 3 platform ini itu adalah satu manajemen guys, satu perusahaan juga. Jadi tempat penulis-penulis menulis itu di Steri Writing ya kan. Terus kalau e-novel sama Dream itu bagian publishnya. Jadi itu adalah platform untuk pembaca. Nah, kalau yang Dream itu platformnya internasional, isinya bahasa Inggris doang, dan itu penulis-penulis dari seluruh negara itu ada di situ. Sedangkan kalau e-novel ini khusus novel-novel berbahasa Indonesia. Begitu penjelasannya. Jadi soalnya banyak nih penulis-penulis baru yang mulai DM ke aku di Instagramku @valenas_ dan juga di kolom komentar. Nah, mereka ini pada ngeluh sama aku, banyak banget yang ngeluh, bilangnya gini, e-novel susah ya kak untuk tembusnya. Yes, memang iya sih, dan itu bukan kesalahan perusahaan, bukan, tapi kesalahan kita penulis. Why? Karena dulu waktu aku masuk pertama kali di e-novel, itu e-novel tuh gampang banget buat ditembus guys, asalkan kita membuat cerita yang unik, bagus, dan yang pasti menurut sama yang diarahkan editor. Nah, sekarang editornya e-novel ini namanya business counselor, pokoknya namanya itulah ya. Jadi kalau aku salah ngomong nih, salah nyebutin, aku bilangnya BC aja kali ya, business counselor pokoknya gitulah. Nah, BC ini nanti yang memandu kita sampai kontrak sign. Nah, kalau dulu nih guys, sebelum ada pelanggaran seperti yang pertama, plagiat, ya kan, udah banyak banget, marak banget, gak cuma di platform e-novel, platform lainnya juga gitu. Makanya sekarang hampir semua platform tuh diperketat sekali. Terus yang kedua, kalian mulai melakukan kecurangan waktu itu di novel, ya kan, dengan cara apa? Kalian publish diulang-ulang di setiap babnya. Jadi udah tahu nih karena gampang mendapatkan daily di novel waktu itu ya kan. Terus kalian dengan seenaknya publish dalam 1 hari, harusnya bab baru gitu kan, tapi bab yang pertama tuh diulang 2 kali. Itu pelanggaran yang kalian lakukan. Terus yang kedua, kalian ngupload naskah. Jadi bab selanjutnya itu diupload dengan artikel lain. Kalian masukin artikel di koran, copy paste ke situ. Terus akhirnya sampai pihak pusat atau pihak dari Sterinya, pihak dari e-novelnya itu mengetahui pelanggaran itu gitu loh guys. Jadi jadi udah mulai banyak keluhan dari pembaca, kan otomatis pembaca kan kagok kan lihat bab 1 ke bab 2 nggak nyambung gitu. Dan itu membuat laporan akhirnya ke pusat juga. Nah, itulah yang membuat e-novel jadi lebih ketat untuk menerima naskah. Selain itu guys, buat kalian nih yang suka yang namanya konten-konten vulgar di e-novel, ya kan, maksudnya menulis konten vulgar di e-novel waktu itu loh ya, tapi aku nggak tahu penulisnya siapa, itu juga mempengaruhi di e-novel sendiri guys. Karena apa? Jadi ada istilahnya itu ada cap buruk gitu sama e-novel gara-gara hal itu gitu. Jadi banyak yang menyerang platform ini karena banyak konten vulgarnya. Padahal kan nggak semua konten di e-novel tuh kayak gitu guys. Kalau kalian tahu yang namanya e-novel tuh penulisnya keren-keren loh, penulisnya bagus-bagus. Dan
apa namanya, kualitasnya waktu itu loh ya, yang tidak memuat konten vulgar, maksudnya dia yang wajar membuat novel, itu mereka tuh bener-bener punya apa namanya, cerita-ceritanya tuh unik dan jarang diangkat di platform-platform lain lah, pokoknya jarang diangkat lah untuk jadi novel, mau dicetak atau mau di offline tuh jarang diangkat. Makanya Innovel tuh rame banget dulu guys. Nah, karena banyaknya pelanggaran nih yang dilakukan penulis ya kan, nah inilah yang membuat akhirnya Innovel ketat untuk menerima naskah. Tapi bedanya sekarang ya, untuk daily, sign, terus tamat, mereka tuh tetap tepat janji. Dan yang pasti mereka itu nggak berdasarkan viewers guys. Dulu ya, daily itu nggak berdasarkan viewers. Kalian tuh viewersnya cuma 49, cuma viewersnya 100 gitu, kalian tetap bisa. Jadi dulu ya, ini aku nyeritain dulu sistemnya Innovel itu. Kalau kita daily misalnya nih, 1 bulan ini kita 30.000 kata, nah kita dapat $50. Terus 1 bulan ini kita berhasil 50.000 kata, jadi 30.000 nanti udah ditambah 20.000, kan total jadi 50.000 tuh. Nah 50.000 kata ini nanti kalian udah dapat $150. Kalian sudah sign 1 bulan itu guys. Bulan depan udah gajian kan. Nah 150 tambah 50 loh guys, berarti bulan depan kita gajian $200. Ini dulu loh guys, tanpa viewers. Terus bulan berikutnya kalian itu kalau udah bisa 50.000 lagi, kalian juga akan mendapatkan $150 lagi. Dan itu dulu kebijakannya tuh 3-4 kali daily. Ya bayangin aja, satu novel 3-4 daily itu 105, pertama 200, terus 150, 150, 150. Terus masih ditambah bonus tamat. Bonus tamatnya gede juga guys. Misalnya nih, total dari 4 bulan ini kalian up itu 50, 200.000 kan, 200.000 kata. Ya udah 200.000 kata, nanti aku lupa sih total minimal berapa untuk bonus tamatnya, tapi yang pasti di atas $100. Nanti kalian bisa lihat nih kontenku di review platform, itu ada Innovel yang paling pertama. Dulu tuh nggak ada viewersnya, tanpa rasio baca sama sekali, kalian udah bisa dapat. Nah sekarang ini itu masih berlaku guys, tapi bedanya ya kan, bedanya adalah sekarang tetap untuk lolos kontrak yang pertama tuh susah banget. Terus yang kedua ya nggak susah banget sih kalau kalian sesuai aturan, maksudnya kalian ngikut aja sih bisinya ngomong apa, kalian suruh kayak gini, terus kalian dikasih topik ini, kalian buat topik ini, jangan keluar dari itu gitu kan. Terus kalian dikasih peraturan kayak gini, kalian ikutin aja bisinya. Nah kalau kalian udah ngikutin itu, aku yakin sih bisa lolos kontrak. Terus selain itu kalau viewers itu sekarang itu cuma pas masuknya itu membutuhkan viewers. Nah ini aku akan bahas nanti. Setelah udah masuk dengan viewers itu, kalian udah bebas update lagi. Bebas update itu jadi kalian ketentuannya sama seperti yang dulu. Kalau kalian sudah lolos kontrak, udah sign, ya udah kalian akan mendapatkan daily tanpa harus mencari pembaca lagi. Walaupun kalian kan kepengen lah sebagai penulis, tulisannya dibaca banyak orang kan. Nah penulisnya Innovel itu banyak banget yang ngasih promosi. Tujuannya untuk apa? Kan sekarang ini karena diperketat, ada peraturan daily cuma bisa 3 kali. Kalau kepengen lebih dari 3 kali, maka kamu harus berpenghasilan dulu. Kalau nggak salah nih ya, di peraturannya tuh berpenghasilan $20. $20 di bulan itu, baru kamu bisa lanjut daily di bulan keempatnya. Jadi kamu bisa lebih daily dari 3 bulan ini, tapi dengan syarat kamu harus menghasilkan $20 di bulan itu. Kalian bisa baca keuntungannya di platform Innovel atau platform Dream, itu ada. Nah itu tuh aku udah bahas di konten yang sebelum ini. Kalian bisa lihat konten sebelum ini tentang Innovel, kalian bisa lihat di sana. Nah kali ini aku bakal kasih caranya, langkah-langkahnya gimana, karena memang beda lagi guys. Kalau dulu kita lewat email, itu ya sekarang sih masih lewat email sih buat perkenalan. Setelah udah kenal editornya, nanti kalian bakal dikasih WA, dikasih grup gitu. Terus ya ini aku akan jelaskan di belakang. Oke, kita lanjut untuk langkah-langkahnya seperti apa. Langsung aja kita bahas langkah-langkah pertama, gimana sih caranya mengajukan naskah ke Innovel sekarang gitu kan. Karena banyak keluhan dari kalian, banyak BC yang tidak membalas email kalian atau lama banget balas email kalian. Ini harus dimaklumi sama kalian. Why? Karena satu BC bisa menghandle ratusan orang guys. Jadi
grup mereka di WA pun itu penuh banget. Jadi mereka tuh menyarankan untuk menghubungi lewat email karena ya itu mereka harus memilah yang benar-benar orang yang mau mengajukan naskahnya ke Innovel gitu. Tapi pasti akan dibahas, dibales itu pasti guys. Nah saranku kalau misalnya nggak dibales-bales, kalian bisa tuh reminder lagi atau kirim email ulang lagi. Jadi 2-3 kali lah gitu. Nanti kalau masih nggak dibales juga, baru deh kamu email ke tempat lain, maksudnya email ke editor yang lain ya kan. Terus nanti kalau misalnya editor yang pertama tadi membalas gitu kan, ya kamu harus cancel salah satu gitu. Karena di di peraturannya kalian hanya boleh menghubungi satu email saja. Tapi kalau kendalanya lama seperti itu ya kalian wajib sabar dan reminder terus. Nah, ini aku kasih alamat emailnya ya di sini. Ini kalian bisa pilih mau siapa aja boleh. Nah, pertama-tama kalau kalian sudah mendapatkan email ini, kalian perkenalan dulu guys. Jadi kalian ngirim email, kalian kasih nama, alamat, alasan kalian email dia itu apa gitu kan. Terus setelah itu tunggu sampai BC-nya bales ke kalian. Baru setelah itu nanti kalau sudah dibalas, kamu pasti akan disuruh yang pertama. Kamu pasti mungkin bisa jadi dimasukin ke WA group. Soalnya ada yang nggak dimasukin ke WA group, langsung dikasih G-form untuk ngisi buat sinopsis dan sebagainya juga ada. Jadi nanti tergantung kebijakan BC-nya. BC-nya langsung masukin ke WA group atau dia ngasih WA-nya dia gitu kan. Akan lebih baik kalau kalian waktu ngemail ngemail BC maksudku, itu kalian ngasih WA kalian juga. Terus kalian kasih NB di bawah. Nggak usah ding. Kalian kasih WA aja lah, nanti pasti paham BC-nya. Nah setelah itu, setelah udah dijawab, udah dibales gitu kan, nah kalian nanti pasti akan diarahkan oleh BC untuk ngisi beberapa sinopsis. Karena sinopsis di Innovel sendiri itu terdiri dari banyak hal, dan kalian juga pasti akan diarahkan macam-macam di sana. Karena apa? Sinopsisnya itu nggak cuma sekedar cerita awal sampai akhir. Jadi kalian juga harus menjelaskan settingnya, penokohannya, terus setelah itu hubungan antar tokohnya kayak gimana, premisnya kayak gimana, kelebihan naskahnya kayak gimana, terus setelah itu apalagi ya, blurnya seperti apa, terus jalan ceritanya kayak gimana. Jadi lengkap banget kalau di Innovel guys. Jadi kalau kalian tidak memahami itu ya begitulah, pasti susah untuk lolos di Innovel. Tapi kalian nggak perlu berkecil hati karena banyak juga kan yang lolos di sana. Why? Karena mereka ikut aturan. Jadi kalau kalian sudah dikasih itu, kalian merasa nggak paham, langsung aja hubungin editor lagi. Kalau misalnya kalian udah dimasukin ke grup, kalian tanya sama senior gitu. Jangan cuma diem aja, didiemin aja itu grup. Kalau kalian nggak tahu, tanya, nanti nggak sesat di jalan kan. Nah itulah tujuannya, tujuannya BC memberikan kalian grup WA itu buat itu guys. Kalian bertanya, jangan cuma ngeliatin grup rame gitu, jangan. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, kalian ada kesulitan, tanya, nggak mungkin nggak dijawab. Oke guys, kita masuk ke cara atau apa yang harus disiapkan untuk mengajukan naskah ke Innovel. Jadi sekarang ini yang harus kalian siapkan pertama kali setelah kalian mendapatkan balasan editor yang pasti ya, balasan BC maksudku. Jadi yang pertama adalah cover. Covernya harus no copyright. Nah, kalau kalian bingung gimana caranya membuat cover novel yang copyright, sedangkan kalian tuh belum ada modal gitu kan, kalian bisa ke tips dan tutorial di playlistku YouTube ini. Nah, kalian pilih ada judulnya itu cara membuat cover novel gratis cuma 15 menit. Itu ada di sana. Kalian bisa pelajarin aja. Nah, setelah kalian bikin cover, untuk cover novelnya di novel ini, kalau bisa yang menarik tapi gak vulgar ya guys. Jadi yang menarik tapi nggak vulgar ya, kalian tau lah gitu kan. Terus setelah itu kalian bisa pakai foto artis, tapi foto artisnya itu harus dilukis sama orang profesional, maksudnya pembuat cover yang profesional. Itu akan jadi no copyright juga guys. Jadi nanti kalau misalnya kan biasanya ada nih jasa untuk membuat cover tuh, kalian kasih foto artis, suruh dia lukis, itu juga no copyright guys. Jadi tenang aja, itu bisa. Oke, nah sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah kalian sekarang bukan 5.000 kata lagi, tapi kalian wajib menyiapkan 15.000 kata. Jadi setelah BC kalian itu membalas email kalian, itu nanti dia akan ngasih langkah-langkahnya
termasuk kalian upload atau upload naskah di Steri, di platform menulisnya Inovel gitu kan. Nah, setelah kalian upload tuh 15 guys. Kenapa kok sekarang 15.000? 15.000 kata gitu. Karena ya itu akan membantu pembaca kalian banyak gitu. Karena apa? Syarat pertama untuk masuk atau kontrak di sini itu sebenarnya bukan 500 love sih guys. 500 love itu opsional juga. Maksudnya bisa kalau kalian nggak usah ngejar 500 love, diajukan kontrak bisa. Tapi akan jauh lebih baik kalau sudah 500 love baru kalian apply kontrak gitu katanya. Dan saranku sih, jadi ini harus bareng guys. Jadi kalian upload naskah di Steri sendiri mandiri, tapi kalian harus sudah mendapatkan balasan email dari editor dulu. Why? Karena untuk upload di Steri ini kalian membutuhkan kode editor. Nah, kode editor yang punya BC. Oke? Jadi kalian wajib tunggu dulu jawaban dari BC. Nah, nanti kan BC pasti ngasih G-form untuk kalian isi. Sinopsisnya seperti apa, penokohannya kayak gimana, jalan ceritanya kayak gimana, premisnya kayak gimana. Nah, kalian juga harus siapin kan di sana pasti minta contoh contoh dialog kan, contoh naskahnya seperti apa. Nah, contoh naskahnya sih nanti ada ketentuannya di sana. Kalau disuruh 5.000 ya 5.000, disuruh 15.000 ya 15.000. Masukin dalam G-form itu. Nah, setelah itu nanti kalian bareng nih, kalian masukin ke BC. Untuk G-formnya kan pasti udah dikirim. Terus setelah itu kalian upload juga di Steri. Naskahnya 15.000 itu kalian udah masukin covernya di sana juga. Nah, kalau sudah 15.000, kalian baru apply kontrak. Di sana ada tombol apply kontrak, guys. Nah, baru beranikan diri apply kontrak. Nah, kalau mau lebih aman lagi, kalian cari 500 love dulu, baru apply kontrak. Itu juga boleh. Tapi kalau kalian merasa belum bisa 500 love, kalian bisa kok tetap apply kontrak. Kalau enggak, ya ini sesuai kebijakan BC-nya nanti. Sebelum kalian apply kontrak, jadi kalian udah upload 15.000 dulu, kalian tunggu BC membalas email kalian, G-form kalian, ini sinopsisnya lolos atau enggak. Karena nanti biasanya ada masukan dari BC-nya. Oh, ini kurang ini, oh ini kurang ini gitu. Jadi kalau kalian belum apply kontrak di aplikasinya, kalian masih bisa mengubah, masih bisa menambah gitu. Saranku sih kayak gitu sih. Jadi jangan apply dulu, tapi sudah diupload gak apa-apa, tapi jangan klik apply dulu sampai sinopsis yang kalian kirim ke BC ini ada jawaban juga. Dan biasanya katanya sih 1-7 hari. Tergantung antrian ya, tergantung antrian. Nah, terus setelah itu kalian kalau sudah mendapatkan jawaban dari BC tentang naskah kalian ya kan. Nah, kalian wajib banget konfirmasi ketika kalian sudah memutuskan untuk apply kontrak. Konfirmasi ke BC lagi. Kak, udah aku apply kontrak nih yang di aplikasi itu. Biar apa? Nanti BC ini bertugas untuk menyampaikan ke pusat juga. Oh, ini sudah apply kontrak gitu. Dia bisa mantau sampai mana aja prosesnya. Nah, nanti misalnya tidak lolos gitu. Misalnya kan dari sistem, soalnya nanti pengumumannya tuh dari sistem guys. Misalnya nggak lolos gitu. Nanti dari BC-nya sendiri, kamu kalau nggak lolos langsung lapor sama BC-nya, Kak kalau nggak lolos ini gimana ya gitu kan. Biasanya di sana ada revisian, ada keterangan revisi. Atau mungkin ya pasti ada keterangannya lah gitu. Nah, nanti keterangan itu kalian capture terus kalian kirim ke BC. Nanti BC akan memberikan solusi ke kalian gimana caranya naskah itu mau direvisi atau mau diapain gitu kan. Itu nanti tergantung BC-BC-nya. Tergantung pusat juga. Jadi nanti gimana keputusannya gitu. Itu langkah selanjutnya. Buat kalian yang belum tahu keuntungan menulis di Steri, Inovel atau Drip ini, kalian bisa lihat kontenku yang satu ini. Aku udah jelasin yang terbaru dan kalian bisa langsung lihat aja di review platform, ya kan? Kalian bisa langsung klik di sana, udah ada penjelasan keuntungannya. Nah, setelah kalian baca keuntungannya, kalian langsung mampir ke konten ini lagi buat lihat cara pengajuan terbarunya. Oke? Nah, kita masuk sekarang ke Q&A-nya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin beserta dengan jawabanku juga, jawaban dari editor, jawaban dari BC juga gitu.
aku udah ngerangkum lah, aku singkat, aku buat dengan bahasa aku sendiri biar kalian paham. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan kayak gini, Kak, kenapa sih di Inovel masih menggunakan pengajuan sinopsis gitu kan, melalui Gform atau email gitu, sedangkan PF lain udah nggak pakai itu Kak gitu. Ada yang tanya kayak gitu. Nah, jawabannya adalah itu tergantung kebijakan masing-masing tiap perusahaan guys, tiap platform itu sendiri. Jadi beda platform beda kebijakan, itu jawabannya guys. Jadi ya kalau kamu pengen lulus di Inovel ya ikutin lah sarannya Inovel. Kalau kamu ikut di platform lain ya kamu ikutin aja sarannya, kebijakannya dari platform tersebut gitu. Guys, buat kalian yang mencari referensi novel, kan kalian kalau jadi penulis itu pasti kalian harus mencari ide, mencari inspirasi kan, tapi nggak jiplak loh ya. Kalian cari ide aja, kalian harus banyakin buku bacaan gitu kan. Nah, aku punya rekomendasi, kalian bisa baca nggak cuma dari satu platform, kalian bisa baca dari beberapa platform maupun dari cetak yang offline kan. Nah, aku punya rekomendasi nih guys, yaitu novel dari Kak Poel Story 27. Judulnya adalah Menantu Legendaris. Nah, ini nih buat kalian yang kesulitan buat drama rumah tangga ya kan, lagi-lagi drama rumah tangga ya kan, yang selalu ya kan, karena kebanyakan nih aku kasih tahu untuk pasarnya platform online itu tuh ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Mereka mau ngapain? Mereka kan pegangannya gadget juga kan selain jagain anak gitu kan. Nah, sekarang yang lagi ya kan di masa-masa pandemi kemarin juga ya kan, yaitu baca novel guys. Makanya banyak drama rumah tangganya ini karena banyak emak-emaknya guys yang baca gitu. Nah, ini kalian bisa baca di Vizo guys, Menantu Legendaris ini. Kalian bisa belajar nih caranya membuat novel drama rumah tangga. Itu adalah kelemahanku banget guys, aku nggak bisa, dan aku lagi belajar nih. Karena memang Inovel lagi membahas tentang hal itu juga, dan aku juga lagi mau ngajuin ke sana. Yuk, kalau kalian kepengen ngajuin ke Inovel aku temenin, oke? Nah, kita lanjut aja ke Q&A yang kedua guys. Nah, pertanyaan yang kedua nih dari kalian itu adalah, kenapa sih Kak kok banyak banget yang harus diupload 15.000 gitu kan. Nah, ini sebenarnya ajang seleksinya novel guys. Jadi dari perusahaan sendiri itu pengen tahu apakah plot novel ini itu menarik atau enggak. Kalau cuma 5.000 kata, 3.000 kata tuh belum kelihatan guys plotnya, belum kelihatan gregetnya. Nah, kalau 15.000 kan kalian udah bisa ngolak-alik tuh, udah ada masalah, udah ada konflik bertebaran di mana-mana, udah ada clue-nya gitu kan. Jadi perusahaan juga perlu menilai hal itu guys. Gimana sih caranya pembaca itu mau nggak sih lewat, misalnya nih dia udah baca bab 1, dia pengen nih bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan seterusnya. Nah, itu nanti dinilai sama perusahaan gitu, dan perusahaan pun pasti menilai apakah novel ini memberikan profit juga buat perusahaan gitu. Itu sekarang guys ketatnya di sini gitu guys. Jadi berdasarkan viewers lagi kan, tapi ya di sini viewersnya tuh nggak ditentuin berapa, cuma dengan cara 15.000 kata ini itu sudah membantu kalian sebenarnya untuk mencari pembaca, karena pembacanya Inovel tuh rame. Kalau aku kasih tahu kalian ya, kalau kepengen promosi kalian langsung aja ke FB-nya Inovel, kalian tulis aja tuh di Facebook Inovel, grup baca Inovel, banyak banget, ikutin aja semuanya. Nah, nanti di setiap grup kan banyak peraturan tuh, kalian ikutin aja setiap peraturan per grupnya. Nah, setiap kalian upload misalnya 3 bab, 4 bab, kalian upload ke Facebook itu yang tentang grup Inovel itu, kalian masukin ke sana. Nah, kalian rutin guys, 1 hari 3 kali kayak minum obat. Udah deh, pasti banyak yang datang. Karena apa? Pembacanya Inovel itu nggak seperti platform lain yang susah banget. Nggak. Jadi pembacanya Inovel itu sudah terplot-plot, dan yang pasti udah banyak banget. Pokoknya penggemarnya Inovel tuh banyak guys. Jadi ada yang penggemarnya teen, maksudnya genre teen gitu kan, genre muda gitu. Terus ada yang dia sukanya yang genre 18 plus gitu. Itu sudah ada sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian rajin posting, rajin upload, kan pasti brandanya kalian di atas terus kan. Nah, nanti pasti ada komentar-komentar, wah Kak ini di mana gini. Apalagi novel kalian masih gratis ya kan. Enaknya nih ya, kunci bab di Inovel itu kalau belum 500 love itu belum bisa kunci bab. Tapi kalian bisa, kalau udah lolos kontrak, kalian otomatis tetap bisa dapet dailynya. Nah, enaknya di situ guys. Jadi
kalian udah dapet daily, dapet tamat, kan kalian belum kunci bab ya kan, kalian masih bisa terus promosi. Nah itu nanti bakal ngasih kalian banyak pembaca. Itu juga kelebihan dari Inovel guys. Nah kalian bisa praktekkan nih apa yang aku kasih tahu, cara promosinya kayak gitu. Tapi nggak berat kok, tenang aja. Pokoknya yang penting yang berat tuh yang awal nih, kalian harus buat cerita yang bagus, ikutin kata editor, lolos kontrak. Nah setelah lolos kontrak gitulah, enak pasti nanti perjalanannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah untuk pertanyaan yang ketiga ini udah aku jawab di awal video. Kalian pasti tanya, kenapa sih Kak untuk lolos di Inovel susah banget gitu kan. Aku udah bahas dari awal tadi. Ya yang pertama karena kecurangan kalian gitu, kecurangan para penulis gitu. Jadi kalau ya itu karena kecurangan para penulis lah udah intinya itu. Terus yang kedua karena memang ada pengetatan untuk naskah, memang ada pengetatan, dan itu nggak cuma di Inovel aja, di semua platform guys. Karena memang kecurangan itu nggak cuma ada di Inovel, itu juga terjadi di platform lain. Vizo termasuk. Vizo dulu juga seperti Inovel loh guys. Dia nggak berdasarkan viewers. Kalian yang penulis Vizo yang udah lama kalian pasti tahu. Vizo tuh juga gede gajinya. Seperti Inovel hampir setara. Tapi karena kecurangan penulis juga akhirnya ketat lah sudah. Itulah sebenarnya yang membuat daily menjadi terkendala. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat. Dari penjelasan kakak tadi deh, 500 love itu harus ya kak. Kalau enggak boleh apply kontrak gitu. Ini saran dari PC-nya sendiri sih guys. Akan lebih aman kalau kalian sudah 500 love. Tapi kalau misalnya kalian udah kepengen banget untuk ngajuin ceritanya, ya udah kak lakuin saranku yang tadi. Kalian bareng ngajuinnya, sinopsis sama upload ceritanya bareng, tapi jangan apply kontrak dulu. Tunggu sinopsisnya ini dapet pengumuman dari BC-nya, baru nanti kalau dia kasih masukan, kasih revisi, nah baru kalian revisi nih naskahnya, baru kalian apply kontrak. Itu sih saranku biar nanti lolos di pusatnya, karena nanti yang menentukan bukan BC. BC ini cuma membantu kalian menyeleksi naskah kalian layak atau enggak gitu. Nah nanti keputusannya tetap di pusat. Itu sih untuk pertanyaan yang keempat. Oke. Sekarang untuk yang kelima, dapat 500 love itu susah nggak sih kak? Gitu kan. Karena aku juga merasa berat nih waktu aku cari viewers untuk platform lain gitu. Nah ini adalah pertanyaan yang banyak banget nih di DM. Kalau di Inovel seperti yang aku jelasin tadi guys, di jawaban yang pertanyaan ketiga ya. Jadi yang namanya Inovel itu penggemarnya udah diplot-plotkan. Jadi mereka tuh sudah setia sama Inovel udah lama. Karena apa? Tampilan Inovel tuh juga enak buat dibaca. Terus yang kedua, sekarang juga kayaknya ada koin untuk pembaca, ada vouchernya gitu buat pembaca. Udah hampir mirip Fem-ing. Jadi ada dapet koin gitulah. Mirip Vizo juga sih sebenarnya sekarang loh ya. Dan sekarang lebih gampang untuk mendapatkan 500 love asalkan kalian rajin promosi kayak minum obat yang aku bilang tadi. Kalian ikutin aja grup-grup FB tentang Inovel tuh banyak banget loh guys, gak cuma 1-2, dan setiap grupnya itu bisa ratusan ribu. Jadi kemungkinan besar novel kalian dibaca itu pasti. Apalagi nih kalian rajin aja tuh lihat di grup-grup. Kadang suka ada yang minta kok, kak minta dong novel fantasi yang kayak gini, kak minta dong novel komedi romantis, kak minta dong novel yang dramanya sedih terus, kak minta dong novel yang drama rumah tangga. Itu nanti kalian kalau aktif di Facebook, kalian tinggal jawab di komentar orang yang minta itu guys. Itu banyak banget. Dan nanti pasti mereka akan baca. Misalnya mereka baca dari nomor 1, itu pasti dibaca guys. Dan bahkan ya, yang namanya pembacanya Inovel itu rela kok dia bayar banyak koin demi baca novel kita. Banyak guys, gak cuma 1-2, itu banyak. Gak cuma mereka yang suka gratisan tuh kalau di Inovel malah jarang loh guys. Jadi kebanyakan malah gak apa-apa lah untuk bayar tuh, gak apa-apa, yang penting ceritanya bagus. Menurut mereka tuh kayak gitu ya, itu kepuasan pembaca masing-masing sih. Tapi kebanyakan sih menurut pengalamanku kayak itu. Walaupun yang minta gratisan juga banyak, tapi kan yang gratisan juga bisa membantu kita kan buat 500 love sebelum kita kunci bab. Nah gitu, ini untuk jawaban pertanyaan yang ke-5.
Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 ini udah aku jawab juga tadi. Kak, berarti nanti kita keuntungannya berdasarkan jumlah orang yang baca ya Kak? Enggak. Jadi viewers itu cuma berlaku di awal, sama kalau kalian kepengen lebih, lebih dailynya lebih dari 3 bulan gitu. Kalian nganu viewers, tapi akan jauh lebih baik kalau banyak membacanya dan rame. Siapa sih penulis yang gak kepengen naskahnya dibaca banyak orang? Itulah, ya kan, pasti pengen lah gitu kan. Jadi walaupun gak ada ketentuannya ini, maksudnya gak ada ketentuan viewers, ya tetap rajinlah promosi gitu. Kalian kan bisa meningkatkan cuan kalian di saat buka gembok, juga bisa meningkatkan keuntungan kalian, karena ada hadiah juga guys, ada bonusnya juga buat kalian gitu. Jadi nanti macam-macam sih keuntungannya di Inovel tuh guys. Jadi kalau kalian tuh tanya ke aku harus nggak sih viewers, itu nggak harus sebenarnya, karena tetap akan dapet gajian asalkan kalian lolos kontrak, karena lolos kontraknya yang susah memang. Nah kalau setelah itu kalian ya, kalau kalian kepengen dikenal sebagai penulis ya kalian harus tetap promosi, tetap mencari viewers gitu guys. Oke? Guys, aku mau kasih tahu ke kalian genre-genre yang laris di Inovel. Nah, kalau kalian kepengen cari tahu sendiri sih gampang sih sebenarnya. Kalian cuma download aja Inovel atau Dream gitu. Terus kalian lihat tuh di beranda terpopuler ya kan. Kalian lihat di situ, dipahami bener-bener judul-judulnya. Dan saran dari PC sendiri, jangan mengangkat CEO lagi, profesinya dibuat beda. Kalau bisa kalian mengangkatnya tuh profesi dokter atau profesi yang lain lah, pengacara, atau dia itu penata rambut, tukang cukur rambut gitu kan, pegawai salon gitu, jadi pengusaha gitu. Jadi bukan seorang CEO terus gitu kan, kebanyakan novel tuh pasti CEO terus kan. Nah BC itu kepengen sesuatu yang berbeda gitu. Jadi sekarang nih mulai bervariasi nih yang terpopuler, ada dokter juga, ada dokter bedah, kan dokter macam-macam kan guys. Terus ada psikiater juga, ada kisah perawat sama apa gitu kan. Terus kalian bisa, biasanya sih kisah-kisah yang diangkat tuh kayak balas dendam, itu tuh terlaris. Balas dendam, misalnya cewek balas dendam sama cowoknya gitu, terus nanti dia mendapatkan cinta baru, itu juga terlaris. Terus yang kedua kayak jatuh cinta di kampus, dosen sama mahasiswanya, itu juga rekomendasi. Terus jangan sampai kalian ngangkat kisah perkawinan sedarah, nggak boleh. Pokoknya harus jatuh cinta yang wajar, jadi nggak boleh ada hubungan darah, itu harus digarisbawahi. Terus apalagi ya, ada juga ya drama rumah tangga, itu paling diminati. Drama rumah tangga kan macam-macam kan. Terus kisah-kisah yang menarik tuh kayak si miskin dan si kaya, itu juga in di Inovel. Yaitu sih balas dendam, si miskin dan si kaya. Terus setelah itu drama rumah tangga ya kan. Terus setelah itu kayak hamil di luar nikah gitu, itu juga ya kan. Terus kan ada kan dramanya yang macam-macam kayak gitu. Nah itu yang in, memang yang in yang dicari sama Inovel. Dan banyak memang, ya aku bilang tadi sih, karena banyaknya emak-emak ya kan yang di rumah cuma ngurus anak dan mereka butuh hiburan, yaitu membaca novel, ya akhirnya banyak platform juga yang harus menyiapkan kebutuhan mereka begitu guys. Oke? Jadi nanti kalau misalnya kalian lebih lagi nih dari yang aku bicarakan tentang genrenya apa, yang terpopuler apa, kalian bisa lihat di Inovel, kalian lihat di terpopuler. Di sana juga ada genre di teen-nya, di bagian remajanya gitu, kalian bisa lihat. Dan aku mau kasih tahu lagi, di Inovel itu rate-nya itu ada 12 plus, 14 plus, 16 plus, 18 plus. 21 plus udah nggak ada karena memang konten vulgarnya sangat dibatasi. Jadi cuma sampai 18 plus. Jadi hati-hati banget buat kalian yang bikin novel. Jangan sampai kalian
membuat konten vulgar, terlalu vulgar gitu. Dan biasanya sih ketentuannya dari editor, ketentuannya dari BC itu apa namanya, 10% ini, 10% dari keseluruhan novel itu konten vulgarnya. Jadi apa ya, konten vulgarnya ini juga nggak diceritakan secara vulgar gitu, tapi implisit apa eksplisit ya, semoga aku nggak salah nih ya, pokoknya digambarkan tidak gamblang, istilahnya gitulah. Nah, ini buat kalian yang kepengen nomor WA editor, ini tuh dia sudah promosi juga di Facebook, dia baru, kalian bisa lihat di sini, aku sertakan di sini ya kan. Kalau kalian lelah untuk nungguin email, kalian penulis baru bisa langsung lihat di sini ya. Kalau enggak nanti kalian bisa lihat di deskripsi box, itu aku kasih nomor WA editornya. Kalian bisa langsung, itu editor baru guys, mumpung baru, serbu ya kan, mumpung baru silahkan diserbu. Nah, buat kalian yang kepengen gabung dengan editor yang udah aku siapin di awal video tadi ya silahkan. Oke guys, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Buat kalian yang barusan mampir ke channel ini, silahkan klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_, karena aku bisa tiba-tiba aja memberikan kalian informasi di story. Sering banget malah, karena aku update setiap hari guys. Oke. Dan buat kalian nih yang kepengen promosi novel kalian, mau novel cetak maupun novel online, kalian bisa hubungin di DM ku. Jadi kalian wajib untuk follow Instagram aku dulu dan kalian DM aku di sana. Nanti banyak fasilitasnya. Nanti kalian bisa tanyakan selengkapnya di sana. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip yang pasti. Buat kalian yang punya saran, kritik, atau mungkin kalian kepengen bahas apa lagi nih, aku pengen bahas apa lagi, kalian bisa komentar aja di bawah. Atau mungkin kalian ada yang masih pusing, masih belum paham gitu, kalian bisa komentar di bawah. Kalian bisa kasih tahu aku apa sih yang harus aku bahas besok gitu kan, di minggu depan gitu. Kalian bisa tulis aja di komentar, karena aku pasti akan tulis, nanti akan masuk list juga yang pasti. Oke guys, seperti biasa jaga kesehatan kalian. Aku akan selalu upload di setiap Senin sama Jumat ya kan, kalian tungguin aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.